Baik, kita lanjutkan kuliah bab 1 arsitektur JSP, bagian kedua yaitu tentang variasi representasi algoritma JSP. Di kuliah sebelumnya, bagian sebelumnya kita sudah melihat beberapa representasi matematis dari beberapa algoritma JSP. Ya. Berikutnya kita akan menggambarkan bagaimana kita merepresentasikannya secara grafik. Ya, yang pertama tentang diagram blok. Ya. Kita bisa merepresentasikan algoritma DSP tersebut dalam bentuk diagram blok. Yang diagram blok yang dimaksud di sini merupakan interkoneksi blok-blok fungsional seperti penjumlahan, perkalian, pengurangan, ya, dengan sebuah interkoneksi yang memiliki arah atau bisa disebut dengan directed edge. Representasi blok diagram ini merupakan representasi yang paling umum yang digunakan dalam merepresentasikan algoritma DSP. Ya, banyak dia digunakan ya karena dia merepresentasikan flow data dari input ke output dan juga menggambarkan fungsionalitas sistem secara umum sehingga mudah dimengerti dan mudah juga sistem ini digambarkan dari nanti ke hardware-nya. Pada umumnya dalam sebuah gambar ini akan terdapat elemen delay dan blok fungsional. Blok fungsional ini seperti adder, subtractor gitu ya, multiplier ya. Dan representasi ini sangat dekat dengan bentuk hardware sebenarnya. Ya. Namun mungkin representasi juga perlu kita ubah-ubah sampai mendapatkan hardware yang optimum. Berbagai variasi blok diagram dapat dibentuk dari algoritma yang sama. Jadi satu algoritma bisa memiliki satu atau lebih blok diagram. Ya. Masing-masing alternatif blok diagram tersebut dapat memiliki kinerja yang berbeda, baik itu dari segi speed, area, power consumption, dan lain sebagainya. Namun fungsionalitasnya tetap sama. Ini contoh blok diagram kalau kita menggambarkan sebuah FIR filter. Ya. Kita tahu FIR filter kalau kita kembangkan dari persamaannya, ya, di sini kita coba dengan menggunakan 3 tab, H0 kali Xn, H1 kali Xn-1, dan H2 kali Xn-2. Ini kita bisa gambarkan dalam bentuk blok diagram seperti ini. Ini Xn, maka di sini adalah Xn-1, Xn-2, X, di sini Xn, Xn-1, Xn-2, Xn-3. Sorry, ada ini sebenarnya 4 tab ya. 3 tab ya. Nah, di sini Xn dikali 0, Xn-1 dikali 1, Xn-2 kali 2, ini harusnya ada Xn-3 satu lagi, ya, yang lebih, ya. Nah, elemen D ini adalah elemen delay, ya. Kemudian di sini adalah elemen penjumlah fungsional, ya, ini fungsional jumlah. Kemudian juga ada fungsional pengali, ya. Nah, dengan cara ini kita bisa menggambarkan satu blok diagram dari FIR filter. Seperti kita sebutkan tadi, sebenarnya tidak satu blok diagram bisa menggambarkan FIR filter. Supaya kita bisa menggambarkan juga berbasis general purpose processor dengan LU seperti ini. Ya, bisa jadi ini data satu-satu diproses, misalnya X0 masuk dikali dengan Xn dikali dengan H0, H0-nya di sini adalah SC-nya di sini adalah H0, bisa H1, bisa H2 tergantung waktunya. Kemudian hasilnya disimpan di register, kemudian dijumlahkan dengan yang berikutnya, sehingga kita mendapatkan hasil yang sama antara blok diagram yang kanan dengan blok diagram yang kiri. Hanya di sini dibutuhkan waktu yang lebih lama, ya, karena operasinya hanya bisa dilakukan satu kali. Kalau yang di kanan dia bisa pipeline. Setiap ada data baru masuk, dia diproses lagi. Setiap ada data baru masuk, diproses lagi. Tapi kalau yang di kiri, dia baru bisa memproses data baru setelah keempat data yang ada dimasukkan. Ya. Jadi lebih lambat yang kiri. Dan juga kita bisa membuat blok diagram untuk IIR filter. Ya, kalau kita kembangkan fungsi daripada IIR yang seperti di atas ini, ya, kita kembangkan, ini bisa kita sebut A1 Y-1, A2 kali Y-2, kemudian koefisien B dikali B0 kali X0, B1 kali X-1, B2 X-2. Ya, kalau kita lihat di sini, B0, Xn masuk, ya, kali X0, ini bagian yang ini. Kemudian B1 merupakan perkalian daripada Xn-1, kemudian B2
Nah, xn min 2. Sebaliknya kalau yang A1 kita lihat dari Y-nya, Y sebelumnya, YN min 1, A1, YN min 2, A2. Kemudian ini gabung kedua-duanya. Sehingga ini adalah bentuk blok diagram daripada IR filter dan memiliki feedback. Blok diagram ini sebenarnya kita bisa satukan, ya, kita satukan ketika sehingga menjadi bentuk seperti ini, ya, seperti yang di kanan ini, ya. Ya, ini adalah bentuk yang tadi, ya, untuk yang kalau kita melakukan dengan berbasis general purpose, tidak hanya yang filter yang bisa kita lakukan, tapi IR filter juga kita bisa lakukan. Hanya jumlah clock cycle-nya kan sesuai dengan jumlah input yang ada. Dan data baru bisa masuk kalau semua data ini sudah diproses. Itulah representasi pertama, representasi grafis daripada algoritma signal processing. Selanjutnya adalah operasi representasi berikutnya, yaitu dalam bentuk signal flow graph. Ya. Nah, signal flow graph ini agak berbeda sedikit dengan blok diagram. Ya. Dia terdiri atas kumpulan node dengan interkoneksi yang memiliki arah atau directed edge. Jadi ada node dan ada interkoneksi yang memiliki arah. Di sini node yang dimaksud merepresentasikan komputasi dan atau task dan juga menjumlahkan semua sinyal yang masuk. Terdapat dua jenis node yang disebut dengan source node, ya, dan sink node. Kalau source node, ya, ada node yang tidak memiliki interkoneksi dalam arah masuk, jadi semua keluar. Ya. Node ini digunakan untuk merepresentasikan adanya injeksi sinyal dari eksternal ke sistem DSP. Kalau sink node adalah node yang hanya memiliki interkoneksi dalam arah masuk, ya, ya, entering edge. Node ini digunakan untuk mengekstraksi output dari sistem DSP. Kemudian tadi selain node ada interkoneksi atau directed edge, kita gambarkan dalam bentuk edge-nya dalam koordinat JK, menyatakan transformasi linear dari sinyal input pada node J ke sinyal output pada node K. Kalau jadi ada satu edge JK, berarti dari node J ke node K. SFG bisa digunakan untuk melakukan analisis evaluasi dari representasi dari sistem linear seperti filter. SFG hanya digunakan untuk representasi network linear dan bukan untuk sistem multi-rate. Ya, multi-rate itu misalnya inputnya 4 MHz, kemudian diproses dengan frekuensi 8 MHz, kemudian outputnya 16 MHz. Nah, ini tidak bisa menggunakan SFG. Sebagai contoh, flow graph reversal atau transposition hanya berlaku sistem dengan single output, single input, single output. Ya. Jadi hal ini biasa digunakan pada sistem DSP dengan linear time variant. Kemudian unik dari source dan sink, ya, edge represent di edge sendiri dalam SFG ini bisa merepresentasikan konstanta, bisa dikali konstanta, ataupun bisa merepresentasikan delay. Sementara node merepresentasikan I/O, bisa penjumlah atau pengali. Ya. Dan ini representasi SFG ini sangat bermanfaat untuk melihat efek daripada word length, kemudian juga untuk arsitektur. Kekhususan dari input-output SFG atau source atau sink adalah interkoneksi atau edge juga dapat representasikan konstanta, multiplier, dan delay. Jadi edge itu bisa kita kasih nanti D gitu ya, kalau itu merepresentasikan delay, atau nanti angka gitu. Misalnya 6, berarti dia dikali 6. Ya, 6 di sini adalah konstantanya. Jadi dengan konstan multiplier, nilai output adalah hasil perkaliannya. Jadi di ujungnya sebenarnya nilainya ada perkalian daripada konstanta tersebut dengan nilai inputnya. Kalau dikasih delay, D misalnya, satu edge kasih D, maka nilai outputnya adalah hasil penundaan dari inputnya. Tergantung daripada jumlah delay-nya. Ya. Saya satu delay ya berarti dia
satu satuan waktu, satu clock cycle. Kalau 2D berarti satuan waktu. Kemudian node merepresentasikan I/O, adder, dan multiplier. Sangat bermanfaat untuk memperlihatkan efek dari word length. Ya. Representasi sangat sederhana dan memudahkan. Nah ini bentuk grafisnya. Jadi di sini dilihat apa disebut dengan node bagian kiri. Ya ini bentuknya node. Jadi input, input kalau arah masuk, ya input, output. Kalau edge ini yang sebelah kanan kita lihat di sini, ya misalnya dari xn ke yn, ya di sini karena ada pengalinya adalah delay element d, maka yn merupakan xn-1. Tapi kalau xn ke yn ada a di sini, berarti ini adalah pengali konstanta, sehingga yn sama dengan a xn. Nah ini representasi perubahan dari blok diagram tadi yang Fear filters. Saudara lihat di sini contohnya di Fear filter. Kalau tadi kan ini lurus ya, ada delay elemen di sini. Kalau di sini justru delay elemen itu hanya pengali, ya Z-1 ini delay elemen, atau kadang-kadang orang menyebutnya D saja di sini. Kemudian pertemuan daripada sinyal, ini kita sebut nodes, ya kemudian ini edge lagi. Nah untuk pengali kita cukup membuat satu line begini, kemudian B0. Ini artinya data yang ada di sini dikali dengan B0. B1, demikian juga dengan B1, ini ada data dikali dengan B1, B2. Ya. Jadi sini tampak lebih sederhana. Ya. Dan kita juga bisa melakukan contoh melakukan transpose, inputnya menjadi output, output menjadi input, kemudian arah dibalikan, sehingga kita mendapatkan transpose Fear filter. Ya. Kemudian outputnya kita balik ke kanan, input balik ke kiri, sehingga kita mendapatkan transpose Fear filter seperti gambar yang ada di sini. Sehingga signal flow graph itu mudah untuk melakukan transpose dari sebuah fungsi. Nah ini ada contoh yang lebih rumit yaitu FFT, bagaimana kita membuat signal flow graph-nya. Ya. FFT kita tahu fungsinya seperti ini, ya, yaitu input xn dikali dengan width-nya, WNKN, ya, dengan jumlah tab n-1, ya, di mana konstanta pengalinya ini merupakan fungsi e pangkat min j2pi per n, ya. Nilai k sendiri dari 0 sampai n-1. X-nya adalah sekuensi pada input pada domain waktu. Karena kita tahu FFT merubah dari domain waktu ke domain frekuensi. Sehingga X di sini adalah output dalam domain frekuensi. Kemudian ada sifat periodicity, ya. Jadi di FFT khususnya, yaitu nilai konstantanya ini sifatnya ada periodik, nilainya akan sama setiap periode n. Kemudian ada juga symmetry property. Jadi dia untuk WKN per 2 setengahnya ya, itu nilainya sama dengan minusnya. Ya. Nah berdasarkan sifat ini, kita bisa menggambarkan algoritma FFT, kita bagi antara genap dan ganjil. Ya. Yang genapnya dan ini yang ganjilnya kita bagi 2. Sehingga kalau kita terapkan ya sifat-sifat tadi ya, untuk sebagai contoh poin FFT kita ambil 2 gitu ya. Kita ambil 2, maka kita akan peroleh seperti ini. Ya. Untuk K sama dengan 0 ya. Itu ada X0-nya adalah X0 W20 tambah W20 X W02. Untuk K sama 1 seperti ini, X1 X0 W20 W21 W20. Dengan memasukkan sifat simetris bahwa W21 sama dengan min W20, maka kita mendapatkan nilai X0 adalah X0 tambah W20 X1, X1 adalah X0 min W20 X1. Sehingga karena ini ada sifat seperti ini, kita lihat konstantanya sama, inputnya sama, tapi satu di plus, satu di minus, sehingga kita bisa gambarkan menjadi signal flow graph seperti ini. Sini X0, kemudian X0
tidak diapakan, kemudian dijumlahkan dengan plus W20. W20 dari sini, ya, X1 kali W20. Kemudian kalau yang bawah yang minus, ini untuk X1 kita dapat minus, kalau yang di atas di plus. Jadi sehingga ini adalah untuk N sama dengan 2 FFT, kita mendapatkan struktur seperti ini. Satu yang dijumlah, satu yang dikurang. Dan struktur ini biasa disebut dengan struktur butterfly. Ya, jadi ini sangat memudahkan kita untuk melihat, kalau kita lihat dalam bentuk algoritma kan agak kompleks ya. Tapi kalau kita lihat diagram, ini sangat sederhana. Ya. Dan kita juga lihat bagaimana kalau kita melihat 4 poin FFT. Ya. 4 poin kita bisa buat persamaan seperti ini. Kemudian kita telusuri untuk semua koefisien K 0, 1, 2, 3 kita dapatkan seperti ini fungsinya. Ya. Kemudian karena dengan sifat periodik dan simetrik, ya, kita bisa tentukan bahwa W04 sama dengan W44. Ya, demikian juga yang lainnya. Ya. W14 sama dengan W54, W24 sama dengan W64. Nah, dengan demikian kita bisa ubah menjadi persamaan begini untuk X0, X1, X2, X3 menjadi banyak yang sama. Kemudian kita lihatkan juga dengan sifat simetrisnya, W42 sama dengan min 40. W34 sama dengan min W14. Nah, kalau kita masukkan ke 4 poin FFT, kita dapatkan seperti ini. Ya. Keunikannya banyak yang sama koefisiennya, ya, tinggal plus dan minusnya. Nah, ini kalau kita gambarkan dengan signal flow graph, bentuknya menjadi seperti ini. Ya, dari hubungan X0 ke X2 ke X1 dan ke X3. Di sini sebenarnya terlihat sesuatu yang unik ya. Bahwa ketika FFT-nya bertambah, sebenarnya kita hanya menambah yang tadi di copy, kemudian dihubungkan antara ini yang genap dengan genap, yang ganjil dengan ganjil. Ya, dengan sini kita bisa terlihat bentuk hardware-nya itu sebenarnya ada regularity ya, ketika dari 2 poin ke 4 poin. Demikian juga kalau kita lanjutkan ke 8 poin. Sebenarnya ini sama ya. Mungkin ngelihatnya dari sini, kemudian berikutnya di level 2-nya, kemudian di level 3-nya. Ya. Nah, ini yang bisa kita lihat dengan adanya representasi SFK sehingga memudahkan kita mengamati struktur komputasi dan nanti hardware-nya. Ketika kita kembangkan hardware, sebenarnya kan di sini sudah terlihat. Yang kita butuhkan itu adalah multiplier, delay, penjumlah, dan pengurang. Ya. Nah, itu yang banyak kita perlukan. Terakhir, saya sesuai dengan contoh kita kemarin, ya, yaitu operasi yang banyak banyak dipakai di sinyal processing adalah operasi matriks. Seperti kita mengalihkan matriks 4x4 dikali dengan matriks 1x4. Ya. Nah, perkalian matriks ini kan kita bisa lihat bahwa ini sebenarnya yang pertama kita melakukan A00 kali B0, A01 kali B1, A02 kali B2, A03 kali B3 untuk mendapatkan C0. Nah, ini kita bisa buat SFG-nya juga. Kita taruh nilai yang baris 1 ini masuk seperti ini, baris 2 masuk sini kali B2, ya. Maaf, ini harus dalam bentuk kolom ya. Kali kolom, ini kan semua nanti akan dikali B0. Ya. Ini semua kali B0, kolom 2 kali B1, kolom 3 kali B2, kolom 4 kali B3. Sehingga setelah 4 clock, kita akan dapatkan hasil akhirnya, C0, C1, C2, C3. Nah, ini contoh perkalian matriks tadi. Ya. Ketika ada perkalian seperti ini, ya, kita bisa melakukan dengan transform juga gitu ya. X0 inputnya X0, S1, S2, X3 dikali dengan matriks ini. Nanti kita tinggal lihat hubungan-hubungannya ya. Saudara bisa menggambarkan dengan signal flow graph. Dan ini merupakan gambaran hardware-nya. Dengan begini kita bisa tahu bahwa dia bisa selesai dalam waktu 1-2 clock ya. Selanjutnya representasi algoritma DSP.
ya. Yang lainnya adalah dalam bentuk data flow graph atau DFG. DFG ini merupakan representasi directed graph ya, yang terdiri atas node dan edge. Ya. Node sendiri merepresentasikan komputasi atau fungsi atau subtask, ya, dan dia memiliki execution time. Ya. Sementara edge adalah merupakan data path-nya, yang merupakan jalur komunikasi antar node, dan mungkin dia juga memiliki delay. Ya. Nah, dengan ini edge ini menggambarkan data driven, ya, maka disebut dengan data flow graph, ya. Ini semacam perpindahan data yang menjadi concern daripada DFG ini, ya. Dia merepresentasikan intra-iteration dan inter-iteration. Dan representasi lebih general dibanding SFG. Dia bisa menunjukkan non-linearity, multi-rate, asynchronous, synchronous dari sebuah representasi DSP. Dan dia berbeda dengan block diagram, ya, karena hardware di block diagram hardware tidak dialokasikan, tapi schedule di dalam DFG ini lebih tampak. Sebagai contoh, ya, data flow graph DFG ini adalah kita dari sebuah algoritma dengan fungsi seperti ini, YN sama dengan A, YN min 1 tambah XN. Kita biasa di awal bisa merepresentasikan dalam bentuk blok diagram seperti ini, jadi data masuk XN di sini. Kemudian data, bagian keduanya adalah dari output sebelumnya, YN, dikali dengan A, kemudian di delay 1. Ya. Nah, ini bentuk blok diagram. Dari persamaan tadi YN, AYN-1 tambah XN. Atau fungsi ini sendiri kalau kita lihat transfer function-nya bisa dibentuk dalam 1/1 min A, Z min 1. Ya. Nah, bagaimana bentuk DFG-nya? DFG kita melihat task-nya. Task-nya di sini kita lihat ada penjumlahan dan ada perkalian. Penjumlahan kita anggap A, dan perkalian kita anggap B, terrepresentasi di sini. Nah, di sini kita kasih waktu juga komputasinya, jadi misalnya penjumlahan itu 2 satuan waktu, perkalian 4 satuan waktu, ya, karena perkalian lebih lambat daripada penjumlahan. Nah, kalau ini sudah selesai tas-tasnya ini, maka kita tinggal hanya menambahkan koneksinya. Koneksinya di sini terlihat bahwa dari penjumlahan masuk perkalian. Berarti dari penjumlahan masuk perkalian. Nah, edge-nya adalah ini kita sebut edge. Dan dari penjumlahan perkalian ini tidak ada delay, maka tidak ada kita tambahkan delay di sini. Tapi dari perkalian ke penjumlahan, kita ditambah delay, maka kita kasih D di sini. Ya. Jadi dia merepresentasikan atas fungsionalitasnya A dan B, sementara di edge itu bisa ditambahkan elemen delay dalam data flow graph ini. Nah, ini diulang lagi dari yang tadi, definisinya. Jadi node merepresentasi task atau komputasi, sementara node memiliki parameter komputasi atau execution time. Ya, jadi tadi yang 2 dan 4 itu adalah execution time-nya. Sebagai contoh di gambar 212 tadi, node A merupakan penjumlah dan node dengan waktu 2 unit time, dan node B merupakan perkalian dengan 4 unit time. Tadi saya sudah sebutkan di sini A adalah penjumlahan dengan 2 unit time, dan B perkalian dengan 4 unit time. Kemudian edge merupakan representasikan komunikasi antar node. Ya, edge merupakan jalur interkoneksi antara node yang memiliki arah. Jadi ini disebut edge dari A ke B dan dari B ke A. Ya, setiap edge memiliki delay, bisa memiliki delay, ya, tapi bisa juga tidak. Sebagai contoh dari A ke B dengan 0 delay, A ke B 0 delay, sehingga kita tidak perlu mencantumkan delay elemen di sini. Sementara dari B ke A dengan 1 delay, ya, 1 delay, B ke A. Ya. Edge menggambarkan sifat data-driven dari sebuah algoritma DSP, dan juga intra-iteration dan inter-iteration. Jadi kalau di sini tidak ada elemen delay, berarti ini dieksekusi dalam waktu yang sama, berurutan tapi dalam waktu yang clock cycle yang sama. Maka kita sebut dengan intra-iteration. Sementara yang B dan A itu dipisahkan oleh elemen delay.
dalam waktu clock cycle berbeda, sehingga kita sebut dengan inter iteration constraint. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa DFG lebih menonjolkan komputasi dan arah input-output. Ya, dia menonjolkan bahwa ada A merupakan penjumlahan, ada B merupakan perkalian. Dan ini waktu komputasinya juga ada. Beda dengan ketika di blok diagram kita tidak menunjukkan hal ini. Artinya setelah operasi penjumlahan dilakukan perkalian, berbeda dengan blok diagram, DFG tidak merepresentasi alokasi hardware dan time schedule. Ya. Jadi kalau di blok diagram ini tidak terrepresentasi berapa time waktu ini dan kapan ini dieksekusi dan kapan ini dieksekusi. Kalau di sini jelas, setelah penjumlahan akan perkalian. Ya. Perkalian sekian satuan waktu, penjumlahan sekian satuan waktu. DFG ini bersifat sangat umum, general, sehingga dapat merepresentasikan non-linear, multi-rate, asinkronus, dan sinkronus. Kemudian ada yang disebut dengan precedent constraint dalam DFG. Ya. Artinya kita merepresentasikan apa yang sebelumnya dan apa yang sesudahnya dari waktu eksekusi. Tadi saya sudah jelaskan terdapat dua jenis, yaitu intra-iteration, yaitu precedent constraint, yaitu kedua proses task dilakukan dalam waktu iterasi yang sama, K. Jadi AK dan BK, satuan waktunya tetap K. Ini clock cycle dalam satu. Ya, jadi kembali lagi tadi, ya kalau kita lihat dari DFG ini, A dan B ini dilakukan dalam waktu yang sama. Dalam sini indeksnya K, gitu ya. Kita sebut intra-iteration. Intra-iteration itu kedua proses task dilakukan dalam waktu iterasi yang berbeda. Dalam kondisi antara proses dan task terdapat elemen delay. Ya, jadi kalau ini B ke A, maka ini panahnya jadi 2, ya, karena di waktu clock cycle-nya berbeda. Atau waktu iterasi kita nyebutnya. K menunjukkan indeks waktu iterasi. Tas A dan B dipisah oleh elemen delay karena terdapat perbedaan satuan waktu iterasi antara K dan K+1. Nah, bagaimana kita kalau merepresentasikan fungsi-fungsi lainnya seperti Field filter? Field filter bentuknya hampir mirip ya, cuma kita melihat kan di sini ada perkalian biasanya, sini perkalian coefficient kita cukup membuat dalam bentuk node perkalian ya. Penjumlahan kita juga buat node di sini A0, A1, A2. Kemudian penggabungan sinyal ini kita juga perlu membuat node meskipun tidak ada task di sini ya. Seperti ini, sehingga DFG dari pemetaan langsung disebut direct form dari 4 tab filter. Dan ini kita sebut dengan non-recursive karena dari input langsung ke output tidak ada yang feedback ke belakang. Ya. Node terdiri dari modul komputasi yang tidak dijelaskan namun diberi label untuk waktu komputasinya. Ini 2, 4 ini adalah label waktu komputasi. Artinya di sini penjumlahan dalam waktu 2 unit time, perkalian dalam 4 waktu unit time. Delay-nya di sini kita hanya H ditambah D. Kalau di blok diagram di sini ada kotak dalamnya D. Bagaimana dengan IR filter? IR filter kita tahu bentuk blok diagramnya seperti di kanan ini. Ya. Nah, kita juga bisa bentuk seperti di kiri, jadi ada bentuk tipe 1 atau tipe 2 ini sama saja, gitu ya. Jadi dari penjumlah, perkali, kali, jumlah. Jadi bisa saudara kasih indeks A, B, atau langsung simbolnya, ya. Yang mana ada delay, kita kasih delay, terus waktu komputasi kita tambahkan di sini. Atau kita bisa direct form versi 2, ya mirip ya. Sama saja sebenarnya. Ya. Cuma bedanya, kalau sini dari source langsung ke node-nya. Ini sebagai contoh dari titik A ke titik Q di sini, kita kalau di sini masih bentuk semacam D gini ya. Kalau di sini kita langsung ini. Dengan kalkulator matriks sama seperti contoh kita tadi, kita punya unit komputasi perkalian E, F, G, H, kemudian delay-nya di sini. Kemudian ini node juga penjumlahan.
Jadi bentuknya hampir mirip dengan blok diagramnya. Nah, dengan DFG ini kita bisa menggambarkan untuk yang dengan modul kompleks. Misalnya di sini FFT gitu ya. Jadi kita nggak perlu hanya perkalian penjumlahan, tapi sudah bisa representasikan apa proses yang terjadi. Misalnya FFT, IFFT, filter adaptif, ya. Jadi tidak harus di sini penjumlahan. Asal nanti saudara beri di sini berapa waktu komputasinya. Nah, ini kalau kita menggunakan DFG untuk multi-rate. Multi-rate artinya ini contoh expander. Jadi kalau saudara masuk misalnya frekuensi 1 MHz, keluarnya menjadi 2 MHz, karena saudara oversampling 2 kali. Jadi kita bisa menggambarkan masuk 1, keluar 2 gitu ya. Kalau dia downsampling, masuknya N, keluarnya N/2, berarti dia jumlah samplingnya rendah gitu ya. Jadi kita bisa gambarkan dengan 2 masuk, keluar 1. Ya. Jadi sampling atau expander ini, sampling data output lebih tinggi daripada sampling data input, kita sebut upsampling. Downsampling atau decimeter, di mana sampling data input lebih tinggi daripada sampling data output. Berikutnya adalah representasi lainnya lagi, ya, disebut dengan dependent graph. Kalau tadi data flow graph, jadi singkatannya hampir mirip, tapi tadi DFG, sekarang DG. Dependent graph memperlihatkan saling ketergantungan komputasi dalam sebuah algoritma. Dan dia juga terdiri atas 2 bentuk, yaitu node dan edge. Node-nya merepresentasi sebuah komputasi, detail menggambarkan komputasi dalam node tidak ditunjukkan di dalam DG. Ya, jadi dia komputasinya detail. Kemudian edge adalah precedent constraint atau urutan proses di antara node yang ada, mirip seperti DFG. DG menggambarkan komputasi untuk keseluruhan iterasi dalam sebuah algoritma. Nah, ini perbedaannya. Kalau DFG dia hanya menggambarkan satu operasi, dia tidak memperlihatkan iterasi yang terjadi. Dia melihatkan iterasi tapi tidak masing-masing iterasi itu tidak digambarkan gitu ya. Kalau ini dia menggambarkan keseluruhan iterasi, ya. DG sendiri bukanlah sebuah elemen delay, ya. Setiap operasi dalam algoritma memiliki node tersendiri dalam DG. Jadi meskipun operasinya sama, tapi apabila dilakukan di waktu yang berbeda, ya itu tetap digambarkan kalau di DG, ya. Makanya di sini tidak ada satupun node yang digunakan ulang. Kalau tadi kan kalau kita di DFG dia balik lagi gitu ya. Kalau dia digunakan ulang kita bentuk dia dalam bentuk semacam feedback, ya. Kalau di sini tidak. Perbedaan dari DFG dan DG ini, DFG hanya merepresentasikan komputasi dalam satu iterasi dan dilakukan secara iteratif, jadi dia hanya merepresentasikan satu operasi dalam satu iterasi. Kalau ini dia DG merepresentasikan seluruh iterasi, ya. Ini perbedaannya. Kemudian DFG memiliki elemen delay yang menunda atau menyimpan data. Kalau di DFG itu ada D kita gunakan. Kalau di DG kita tidak ada D-nya, tapi kita membuat sumbu waktunya. Ya, kalau dia dilakukan di waktu yang berbeda, maka kita buat modul operasi yang lain, dia dikomputasi di waktu yang berbeda. Ya, DG tidak memiliki elemen delay. Contoh, ya. Ini adalah field filter. Field filter kita tadi kan sederhana saja ya. Field filter kalau tadi kan bentuknya di DFG-nya cukup dengan seperti ini, ya. Tapi kalau di DG itu satu-satu operasi kita jabarkan. Sebagai contoh, Y3 sama dengan H0 X3, H1 X2, H2 X1. Nah, ini kita buat gitu loh. Misalnya sumbu X-nya ini, X0, X1, X2, X3, saudara butuh X3, X2, dan X1. Berarti 3 ini, X3, X2, X1. Kemudian horizontalnya, vertikalnya ini adalah H0, H1, H2 responnya. Berarti saudara menjumlahkan antara X3 kali H0, berarti yang ini kan node-nya. Kemudian dari sini X2 kali H1, ini X2 kali H1, dan X1 kali H1. X1 kali H2 ya. Nah, di sini. Nah, yang disebut dengan Y adalah Y3 itu adalah ini.
Jadi dia menggambarkan, ya, tidak ada elemen delay di sini. Semua operasi dilakukan. Nah, di iterasi berikutnya, atau di iterasi sebelumnya, misalnya Y2, itu adalah penjumlahan daripada H0 kali X2, H1 kali X1, dan H2 kali X0. Nah, untuk berikutnya, Y4 misalnya, sudah bisa gambarkan lagi ini ke kanan. Y5, kita sudah expand lagi gambar ini. Ya, jadi ini gambar ini dari DG ini, dependent graph, dia menggambarkan seluruh operasi yang ada, seperti tadi yang sudah disampaikan, dan dia tidak menunjukkan adanya elemen delay, tapi dia memiliki sumbu waktu, ya, di mana input-input itu datang dalam waktu yang berbeda, dan semua komputasi kita gambarkan. Contoh lagi IIR filter. IIR filter kita lihat contohnya di sini. Y2 adalah A1 Y1, A2 Y0, B0 X2, B1 X1, dan B2 X0. Jadi kita butuh dari X0, X1, X2, Y0, Y1. Nah, jadi sini kalau kita gambarkan X0, X1, X2, nah ini dipakai X0, X1. Nah, kemudian output dari yang sebelumnya nanti juga dipakai. Y0-nya nanti memakai itu lagi gitu ya. Nah, koefisiennya kita sumbu Y, misalnya di sini koefisiennya A1, A2 yang dipakai. Jadi di sini kita tinggal di sini dulu B0 X2 misalnya. B0, maaf ini samanya. B0, maaf. B0 X2 berarti di sini. Yang untuk Y2. Kemudian ditambah dengan B1 X1. Ya, berarti tambah dengan ini. Kemudian ditambah lagi X0 B2. Ya. Ini komponen X-nya. Kemudian ditambah dengan Y, kita asumsikan Y itu adalah keluaran dari yang sebelumnya. Misalnya di sini ada Y, butuh Y0, nah ini Y0. Y0 masuk ke sini. Ya. Kemudian Y0 dikali dengan A1. Ya. Y0 kali A1. Kemudian dijumlahkan dengan tadi, yang perkalian sebelumnya. Ya. Sehingga kita dapat Y2. Ya. Begitu juga nanti Y1 dijumlahkan dengan A1. Nah, penjumlahan vertikal ini menjadi Y2. Ya. Y2 dipakai nanti untuk Y3, Y3 dipakai untuk Y4. Nah, ini juga menggambarkan dependent graph dari IRR filter. Ya. Ini bisa diekspand ke kanan terus untuk menggambarkan keseluruhan daripada proses yang terjadi. Ya, ini untuk yang Y3, kita lihat operasinya sebenarnya mirip. Ya. Tadi di kiri, sekarang di kanan. Nah, beginilah dia berpropagasi ke sumbu X selanjutnya. Nah, ini adalah perkalian matriks, ya. Misalnya kita tadi, contoh kita kan yang kemarin ada perkalian matriks A dikali dengan matriks B, kita dapat matriks C. Sini saudara lihat bahwa B0 dikali A00 dikali A11 kali A20 kali A30 jumlahkan nanti menjadi kita akan dapat nilai C-nya, ya. Jadi masing-masing di sini ada proses perkalian dan penjumlahan. Ya. Nah, ini contoh. Ya. Ini contoh bagaimana kita, jadi nanti di kuliah ini mungkin tugas-tugasnya saudara juga akan diminta untuk merepresentasikan sebuah algoritma dalam bentuk blok diagram, data flow graph, dependent graph. Nah, ini contoh aja. Ya, diketahui sebuah correlation. Ini sebuah fungsi sebenarnya ini konvolusi, ya, seperti ini. Ya. Nah, dengan ini sudah bisa jabarkan seperti ini, gitu ya, fungsi detailnya. Kalau untuk dari min 2 sampai 3, dari sini sudah bisa buat blok diagramnya. Ya, ini blok diagramnya. Di sini dia plus minus gitu ya, plus seperti ini. Ya, kemudian diperkalikan, terus kemudian dijumlahkan. Bagaimana DFG-nya? DFG-nya ya mirip, cuma semua fungsi dijadikan node. Ya. Kemudian ini H-nya. Kemudian mengenai SFG, SFG bedanya di sini perkaliannya itu kalau di SFG di H ya. Perkalian itu di H dan delay juga di H. Jadi kita nggak melihat banyak
ini. Cuma dia ada punya node hanya untuk menggabungkan source dan sink, ya. Kemudian bagaimana independent graph-nya? Independent graph-nya jadi seperti ini. Ya, sudah tadi dari fungsi yang ada bisa saudara jabarkan bagaimana Y0 itu adalah X3 kali A3 ditambah dengan A2 kali X2, A1 kali X2, X1, demikian seterusnya sehingga dapat Y0. Baik, terima kasih. Ya, jadi kuliah kita terkait dengan arsitektur, ya, bagian akhir ini saya sudah menjelaskan bagaimana kita merepresentasikan berbagai algoritma DSP dengan grafik graf, yaitu dengan blok diagram, dependent graph, signal flow graph, ya, dan dependent graph. Sebenarnya apa tujuannya? Dengan kita bisa membuat representasi yang berbeda ini, kita bisa nanti menganalisis berapa waktu komputasinya, berapa area yang diperlukan. Dan dengan situ juga kita bisa mengoptimasi nanti. Tujuan kita sebenarnya mengoptimasi, ya, bagaimana supaya speed-nya terbaik, bagaimana kalau supaya areanya kecil, bagaimana power consumption-nya kecil. Nah itu ya sebenarnya tujuan kita dengan ini. Nah dengan adanya representasi grafis ini, lebih mudah kita buat hardware-nya. Kalau saudara buat algoritma saja, saudara sulit membuat hardware. Ini saya butuh adder, ini saya butuh multiplier, perlu berapa biji, kapan di adder, ini sulit ya. Yang terjadi mungkin nanti saudara buat software. Software itu kita tahu operasinya sekuensial, sehingga kinerjanya tidak baik. Demikian kuliah saya, akhir kuliah saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.